Dunia sedang menuju kehancuran ekonomi karena krisis energi. Bagaimana prediksi masa depan Indonesia? JP Morgan baru saja merilis data mengejutkan. Indonesia berada di peringkat kedua dunia sebagai negara dengan ketahanan ekonomi terbaik terhadap guncangan energi global. Saat negara maju seperti Jerman dan Inggris gemetar karena harga minyak, Indonesia justru berdiri tegak. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kombinasi antara kebijakan ekonomi yang keras dan sesuatu yang sudah diramalkan oleh para guru spiritual India puluhan tahun lalu. Kita akan bedah datanya secara teknis tanpa bahasa yang berbunga-bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silakan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah SWT, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, antara fakta ekonomi dan data JP Morgan. Mari kita bicara angka. JP Morgan melakukan riset terhadap negara-negara berkembang dan negara maju. Variabel yang mereka hitung adalah: pertama, kapasitas produksi energi domestik. Seberapa besar negara bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa impor. Yang kedua, rasio utang terhadap PDB. Seberapa kuat napas keuangan negara saat harga minyak dunia melonjak. Yang ketiga, neraca perdagangan. Indonesia mencatat surplus perdagangan selama 40 bulan berturut-turut karena komoditas. Hasilnya, Indonesia hanya kalah dari Uni Emirat Arab. Kita mengalahkan raksasa seperti Cina, India, bahkan negara-negara Eropa. Poin utamanya adalah kebijakan hilirisasi. Indonesia tidak lagi hanya menjual tanah dan batu, tapi menjual barang jadi. Ini membuat nilai tukar rupiah lebih stabil dibanding yen Jepang atau won Korea saat ini. Yang kedua, kita lihat dari sudut pandang Sadguru, realita versus prediksi. Sadguru, tokoh spiritual paling berpengaruh dari India, sering bicara tentang The Rise of the East atau bangkitnya Timur. Namun dia tidak bicara soal mistis semata. Dia bicara soal logika geografis dan karakter manusia. Sadguru menyatakan bahwa pusat gravitasi dunia sedang bergeser ke wilayah Khatulistiwa. Kenapa? Karena di wilayah ini manusia memiliki ketahanan mental yang berbeda. Indonesia, menurut sudut pandang spiritual India, dianggap sebagai tanah yang diberkati secara geologis. Ramalan spiritual India kuno menyebutkan bahwa akan ada masa di mana negara yang memiliki hubungan paling erat dengan unsur tanah atau sumber daya alam akan menjadi pemimpin dunia. Saat ini, hal itu terbukti secara fisik melalui cadangan nikel, batu bara, dan minyak sawit Indonesia yang menjadi penentu harga pasar global. Yang ketiga, hubungan antara spiritualitas dan ketahanan ekonomi. Kenapa spiritualitas relevan dengan ekonomi? Dalam tradisi India, ada konsep tentang dharma atau kewajiban yang selaras dengan alam. Indonesia saat ini sedang menjalankan dharma ekonominya dengan cara melindungi kekayaan alamnya sendiri melalui larangan ekspor bahan mentah. Dunia Barat panik karena mereka terbiasa mengambil sumber daya murah dari kita. Sekarang Indonesia membalikkan keadaan. JP Morgan melihat ini sebagai langkah berani yang memberikan imunitas ekonomi. Indonesia tidak lagi bisa didikte kekuatan asing. Ketahanan energi kita bukan cuma soal mesin, tapi soal kedaulatan atas tanah air. Ini adalah manifestasi dari apa yang sering dibahas dalam teks-teks kuno India tentang kemandirian sebuah bangsa di masa krisis global. Yang keempat, analisis risiko dan masa depan Indonesia. Jangan sombong dulu.
peringkat kedua dunia bukan berarti tanpa celah. JP Morgan memperingatkan bahwa ketergantungan kita pada harga komoditas adalah pedang bermata dua. Jika harga komoditas jatuh, kita harus punya industri manufaktur yang kuat. Infrastruktur energi hijau juga harus segera dibangun agar tidak terjebak pada energi fosil yang akan habis. Namun secara fundamental, posisi Indonesia saat ini sangat kuat. Tidak lama lagi, keuntungan besar Danantara akan disalurkan untuk rakyat Indonesia. Ini adalah bukti nyata bahwa prediksi spiritual tentang kejayaan Nusantara mulai menjadi angka-angka di bursa saham. Sekarang kita masuk poin yang paling penting. Intinya sederhana, dunia sedang kacau, tapi Indonesia punya benteng yang sangat kuat. Data JP Morgan adalah bukti hitam di atas putih. Ramalan Sadguru dan spiritual India adalah perspektif pendukung yang menunjukkan bahwa momentum sejarah memang sedang berpihak pada kita. Indonesia bukan lagi pemain cadangan, kita adalah pemain inti di ekonomi dunia. Pastikan kita semua siap dengan perubahan besar ini. Jangan hanya jadi penonton di negara yang sedang diperebutkan dunia. Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.